Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Sumayah Ba'gub LCMA yang sudah berkenan hadir mengisi kajian zuhur kali ini. Ini teman-teman jamaah Masjid Al-Makamah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Januari 2025, atau tepatnya itu di 2 hari menjelang Ramadan, tanggal 28 Sya'ban. Mari beberapa hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita diperkenankan untuk hadir untuk sama-sama mendengar kajian zuhur dengan tema pengajian kali ini. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas, keutamaan dan hikmah. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita sama-sama niatkan untuk beriktikaf dan thalabul ilmi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang akan kita terima nanti. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih MC cabutan. Terima kasih Bu Emi dan teman-teman semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya, Mbak Emi? Mudah-mudahan lancar ya. Tadi sama-sama kejebak macet kita. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita diizinkan untuk berkumpul. Kita akan sedikit mengingat ya tentang menyambut bulan Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk di dalamnya ya. Jadi ada 3 atau nanti 4 ya. Yang pertama adalah pesan kesadaran, yang kedua tentang keutamaan dan hikmah, dan yang ketiga objeknya diri kita sendiri, bagaimana kita menggapai hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan nanti mungkin ada apa peluang-peluang yang menjadi program diri kita dan juga keluarga kita di Ramadan ini. Jadi resolusi apa nih Ramadan ini gitu insya Allah ya. Yang pertama, Ramadan adalah pesan kesadaran. Ramadan itu apa? Nama bulan, ya, salah satu penanggalan di bulan Hijriah gitu. Maka dia adalah kumpulan waktu kan. Nah kalau dia kumpulan waktu, maka silahkan bayangkan orang-orang yang Ramadan dahulu masih bersama-sama dengan kita, dan Ramadan ini pasti nggak dapat karena udah dikubur.
Maka kita kalau sadar bahwasanya ini adalah kumpulan waktu, wadahnya perbuatan. Waktu itu kan wadahnya perbuatan ya. Mau diisi ketaatan bisa, mau diisi bengong bisa, mau diisi scrolling aja, diisi tidur aja sepanjang Ramadan juga bisa. Itu adalah wadahnya perbuatan. Maka dia adalah waktu. Waktu yang seharusnya kita memperhatikan karena dia datang dan pergi, dan kalau dia pergi maka tidak akan mungkin diulang lagi. Jadi ini adalah kumpulan waktu. Ramadan itu adalah kumpulan waktu. Cukuplah kata ulama itu kalau kita mau tazkirah sedalam-dalamnya cukup wal asri, demi waktu, itu sebagai pengingat bagi kita itu udah cukup. Bahwasanya kalau kamu sia-siakan maka pasti kamu akan menyesal. Ya, dan penyesalan itu di belakang. Kalau di depan apa namanya? Pendaftaran ya kata Allah. Jadi kesadaran kita terhadap dimensi waktu yang Ramadan itu adalah salah satu dari bagiannya. Yang kedua, Ramadan keutamaan dan hikmah. Nah, kalau lagi ngelihat kayak gini apa yang terlintas di pikiran? Kalau gambarnya begini, puasa tuh kayaknya haus, lapar, capek, pusing, lelah, pengen istirahat. Ya, tapi sebenarnya dari kesehatan saja banyak sekali kata ilmuwan ya. Pertama, tubuh mendapatkan fase istirahat. Jadi usus ini perlu untuk beristirahat gitu kan. Kemudian juga pengeluaran racun. Kemudian puasa juga bisa mengurangi kadar lemak yang ada di tubuh. Kalau di luar tubuh kita simpannya di kulkas, kalau dalam tubuh disimpannya di lemak begitu kan. Kemudian rasa lapar itu memicu sel-sel induk dalam tubuh dapat memproduksi sel darah putih yang dia baik untuk kesehatan kita. Puasa juga bermanfaat dalam merestart sistem kerja tubuh kita. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan apa? Cukuplah seseorang itu ya makan itu yang menegakkan punggungnya. Sebenarnya makan itu seberapa sih takarannya? Cukuplah seseorang makan itu ya apabila dia mampu menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sehingga dia enggak kayak gitu, itu udah cukup. Dan kata Nabi hadis riwayat Tirmizi ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Tapi kalau puasa kita menzolimi haknya udara itu, kita isi dengan makanan juga. Kemudian terkait dengan kalau tadi dari kesehatan, sekarang kesehatan mental ya, kesehatan kejiwaan. Karena yang pertama itu puasa dapat meningkatkan kontrol diri kita. Ini juga sejalan sama para ilmuwan yang mengatakan bahwasanya dua hal yang bikin seseorang kuat adalah kalau dia mau melaksanakan sesuatu yang tidak disukai. Yang kedua, punya kemampuan untuk menahan godaan. Dua latihan ini bisa membuat mental seseorang itu kuat. Jadi orang yang terkuat di dunia itu latihannya pakai ini. Saya pikir-pikir sama gitu dengan Islam. Islam itu kan mengatakan bukanlah kekuatan itu kalau kamu menang gulat, menang tinju, bukan. Kekuatan itu kalau kamu tamliku nafsahu indal ghadab. Ketika kamu mampu menahan diri pada saat marah. Pada saat marah dia mampu menahan diri, mengendalikan diri. Itu kekuatan. Padahal persepsi kita terhadap kekuatan adalah kesabaran adalah apa? Kesabaran itu seolah-olah persepsi kita lemah. Kamu sabar ya. Kenapa? Karena kamu tidak mampu, maka kamu harus sabar. Padahal kesabaran itu adalah kekuatan jiwa. Ketika dia mau melakukan yang tidak disenangi ataupun apa? Ataupun menahan godaan ya. Godaan yang dia sesuatu yang disenangi tapi dia mampu untuk mengatakan tidak. Itu yang sebenarnya kekuatan. Jadi kekuatan itu bukan karena ini nasibku maka aku jalani, aku gak punya kemampuan untuk melawan maka aku bersabar, bukan. Kesabaran itu justru kekuatan. Ketika dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, Ramadan itu latihannya. Ya, latihan kita untuk mampu lebih apa? Coba kita perhatikan terutama dari pasangan nih. Apa kritik-kritiknya? Kamu nih kalau udah ini kebangetan ininya misalkan ya. Oh, berarti kita coba dilatih. Karena setiap orang pasti mampu berubah kok, mampu mengendalikan apa yang ada pada dirinya sebenarnya. Hanya itu perlu dilatih. Dilatih itu kalau dalam tazkiyatun nafs dengan mujahadatun nafs. Dengan mujahadah, dengan melawan, dengan melatih.
Ya, itu akan mendapatkan apa yang diharapkan, sifat-sifat yang diharapkan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai kepekaan sosial. Saya pernah cerita ya, bahwasanya di dalam Islam ini ada juga namanya ibadah sosial, seperti zakat, infak. Ya, dia hakikatnya mengeluarkan zakatnya, tapi yang tumbuh adalah apa? Otomatis Bu, itu udah kata ulama tuh, kriminalitas itu bisa ditekan. Kalau seandainya semua wajib zakat melaksanakan dan menyalurkan kepada yang berhak. Karena fitrahnya manusia itu apa? Ketika dia misalkan seharian berdiri, Pak Ogah nih, di ujung jalan, dia mengharapkan belas kasih orang yang muter mobilnya mau ngasih beberapa rupiah buat dia. Berjam-jam dia berdiri, mungkin dapat maksimal 20.000. Sedangkan ada pihak lain yang cuma duduk di kursi yang empuk, ruangan yang ber-AC, tanda tangan sedikit miliaran. Ada rasa kebencian, ada merasa tidak adil, kok saya begini dan mereka begitu. Apabila tidak dilaksanakan hak-hak harta itu. Jadi di sini ya, meningkatkan kepekaan sosial, makanya di antara hikmah zakat itu, bagi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat apa? Mampu mensucikan dirinya, mampu mensucikan hartanya. Gak cuma hartanya yang suci, tapi jiwanya pun tambah suci, mengikis rasa kikir pada dirinya. Itu hikmah zakat. Termasuk apa? Hikmah kepada orang yang menerima zakat. Mustahik bahasanya ya. Mustahik zakat itu juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Menghilangkan rasa benci kepada orang-orang kaya. Oke, saya gak seberuntung kalian, tapi perhatian kalian pada saat saya susah itu cukup. Sesudah itu efeknya apa Bu? Kriminalitas. Coba bayangkan tuh. Jadi hikmahnya itu sebenarnya kalau ditarik dan betul-betul dilaksanakan dengan baik akan bisa mengurangi kriminalitas. Jadi tadi yang saya cerita Pak Ogah yang di pinggir jalan itu, seharian dia ini. Dia mengharapkan dari mobilnya yang mulus ini bisa ngasih 5.000 lah, apa 2.000 kayak. Ini nggak ngasih, atau ngasihnya 500 rupiah, atau di bawah itu dilempar pula gitu. Akhirnya karena dia kesel, akhirnya apa? Beret aja. Mobil cakep ini gampang dia masuk ke salon gitu. Beret. Jadi timbulnya kriminalitas karena apa? Karena rasa tidak adil itu, akhirnya dia ingin menghukum orang lain. Ya, itu tidak dibenarkan tentunya ya, ngerusak punyanya orang gitu. Tapi kita melihat ada potensi yang belum kita laksanakan, yaitu menyalurkan zakat dengan lebih baik lagi. Di sisi yang lain misalkan, di suatu komplek nih, saya dapat cerita dari teman. Di komplek itu biasa terjadi kriminalitas. Jadi nanti bulan ini motor hilang apa, bulan yang depan sepeda hilang atau dan sebagainya. Terus orang yang di situ kita inisiatif, yuk kita bikin sembako, kita bikin apa? Kita kasih kepada orang-orang terdekat dulu, orang-orang yang di belakang komplek kita dulu, baru yang lain. Dan semenjak itu dilaksanakan, maka kriminalitas yang biasanya terjadi itu mulai berkurang karena ada rasa merasa diperhatikan gitu. Ya, itu kalau kaitannya dengan zakat ya. Tapi kalau kaitannya dengan puasa, tentu dengan kita berpuasa kita merasa alhamdulillah ternyata selama ini kita merasa buka kulkas kita menemukan apa yang kita mau. Kalau nggak ketemu tinggal browsing, cari di dimanapun itu bisa tinggal ya dengan kemudahan yang ada gitu. Food itu bisa datang dengan sekejap mata. Terlambat sedikit kita tinggal komplain kasih bintang yang rendah gitu. Jadi coba deh, coba kamu lihat di sisi yang lain, saudara-saudara kita di Palestina misalkan, ya mungkin nggak seberuntung, pasti tidak seberuntung kita. Jangankan, coba bayangin dulu deh. Jangankan untuk mendapatkan itu ya, listrik kita sehari mati listrik gimana Bu? Aduh kacau kan, baterai segala macam ya nggak? Semua deh. Internet gitu kan, udah menjadi hal yang pokok. Lalu bagaimana dengan makan dan minum? Badannya terpotong mungkin karena kena bom, kakinya, tangannya mungkin terpotong, keluarganya dia untuk berbagi bahagia pun nggak ada.
Udah meninggal, si fulan meninggal, si fulan, dia mau bahagia kayak gimana? Jadi coba jangan ngelihat ke atas terus, ngelihat juga ke orang-orang yang di bawah kita, supaya kita timbul rasa syukur kita. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai keagamaan atau ruhiyah. Kita ini mau masuk Ramadan, gak cuman butuh bekal persiapan fisik. Oke, fisiknya harus sehat, insya Allah ya. Vitamin siap gitu. Perbumbuan juga udah siap nih, emak-emak pada masak gak? Gak masak ya? Masak. Bumbu kuning, bumbu putih kan udah siap semua, itu persiapan materi. Tapi ada lagi persiapan ruhiyah. Persiapan yang lebih penting lagi, yaitu persiapan kejiwaan kita. Jangan sampai kita melewati Ramadan itu hanya cuman merubah waktu makan. Bahkan mungkin balas dendamnya bisa jadi lebih parah gitu. Jangan cuman itu. Dan itu sudah dikatakan Nabi, betapa banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan tidak dapat kecuali lapar dan dahaga. Ya, timbangan turun gitu. Tapi nggak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Nabi bilang apa? Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Dan malaikat Jibril mengatakan apa? Amin. Ya. Kemudian yang keempat adalah menahan agresivitas. Kita sukanya gaspol, kita sukanya agresif. Di mana ada peluang tangkap, cari gitu ya. Nah, ini kita disuruh untuk sabar ya. Kalau kamu ketemu sama orang-orang yang mungkin usil, ada nggak orang yang ketemu sama kita kok kayaknya selalu aja masalah gitu kan? Maka kalau ketemu sama orang kayak gini sedangkan kita sedang berpuasa, kita katakan apa? Ini so'im, aku lagi puasa, aku nggak mau ngurang-ngurangi pahala puasa aku. Gua kagak ladenin loh gitu. Tapi nggak usah diungkapin perkataan itu. Cukup dalam hati aja, aku nggak ngeladenin kamu deh. Monggo silahkan gitu. Kemudian juga pengendalian perilaku seks gitu ya. Jadi menahan apa yang bisa jadi kita puasa tuh nggak cuma puasa dari makan, tapi puasa juga mata, puasa juga hati gitu. Ya, karena kan zina itu kata Nabi kan ada zinanya mata, ada zinanya hati, ada zinanya tangan gitu. Nah, ini ditahan semuanya gitu. Keutamaan Ramadan. Yang pertama adalah dilipat gandakan pahala. Kesempatan ini udah babak bonus, kalau kita main game ini udah super bonus nih. Berlipat-lipat. Kita cuman tidur saja itu pun berpahala. Tapi jangan berarti terus tidur terus, nanti tempat kerja tidur, kan lagi ibadah gitu. Nggak kayak gitu. Tapi justru kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan tidak sama dengan baca Al-Quran di luar Ramadan. Kita sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah kita menyambung silaturahim itu tidak sama dengan di luar Ramadan. Jadi dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Nah, kalau dikatakan 10 sampai 700, ya Bu, berarti ini bisa diwakilkan kepada malaikat. Malaikat dikasih tahu rumusnya sama Allah, terus dikaliin aja sama malaikat. Oh, sholat sendiri kali 1. Oh, sholat berjamaah kali 27. Rumusnya ada. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi rumusnya ini nggak dikasih tahu ke malaikat. Ibu-ibu nih yang puasa nanti bulan Ramadan ya, kira-kira nih, kalau buka puasa semua mikirin pasti, ya nggak? Suami kita mikirin, ntar mau buka puasa apa gitu. Tapi kalau sahur Bu, kalau sahur gimana Bu? Berat nggak Bu? Nah, yang mikirin kita, kadang kita udah berusaha mikirin gak seneng gitu kan, gak semangat sahur, entar kalau kelaparan juga susah, bangunnya kalau buka puasa semua nyari, gampang. Tapi kalau sahur, sedangkan piring waktu buka puasa belum dicuci, iya enggak? Apa ada yang inisiatif dari piring-piring itu bisa mencuci sendiri? Kan gak mungkin gitu. Jadi di sini ada kesulitan seorang ibu, seorang istri, apalagi seorang ibu pekerja. Ya enggak? Itu bisa berlipat-lipat gitu.
kesulitannya daripada anak kita mungkin atau suami kita yang tidak mengurus apa yang harus diurus, yang menjadi kewajiban. Memang komitmen mau bekerja, yang ini juga harus beres. Kalau bisa didelegasikan, boleh didelegasikan, tinggal disepakati sama pasangannya. Tapi komitmennya adalah kita sebagai hamba Allah, kita sebagai ibu, kita sebagai istri, itu memang ada hal-hal yang nggak bisa didelegasikan gitu. Yang harus kita sendiri yang kita tangani. Dan ketika kita diizinkan sama suami untuk bekerja, berbahagialah. Saya kemarin ngisi Bu di RSCM, judulnya apa? Work-life balance. Keseimbangan kehidupan kerja muslimah. Jadi memang yang di sana itu yang bekerja. Kita nggak fair kalau membandingkan seorang ibu pekerja dengan ibu nggak bekerja. Ini ibu bekerja, ibu-ibu deh. Berangkat jam berapa? Pulang jam berapa gitu. Kita padahal punya sisi-sisi yang lain yang harus kita seimbangkan. Tapi apakah keseimbangan sebagaimana Kementerian Ketenagakerjaan 24 jam dibagi 3 gitu. Jadi 33% buat tidur, 33% buat kerja, 33% untuk hal yang lainnya. Gak fair. Makanya ada buku Work-Life Balance Math gitu. Work-Life Balance Math itu maksudnya ini tuh mitos kalau seandainya kita hitung-hitungan dari jam. 8 jam ini, 8 jam ini, 8 jam ini, itu gak fair. Sehingga perlu ada hal-hal yang lain secara kualitas. Kita ada sisi pribadinya, haknya diri kita. Untuk tidur, untuk melakukan hobi. Ya, ada haknya ruhiyah kita untuk baca Quran, ada hak spiritual, ada hak kita untuk baca buku, ya menimba ilmu sehingga kita lebih cemerlang. Eksistensi diri, sosial dan sebagainya. Keluarga apalagi. Itu sisi-sisi yang harus dipenuhi. Jadi di buku itu menyampaikan gini. Jadi dia ada 7 slide gitu. 7 irisan dalam kehidupan kita yang hendaknya kita berikan keseimbangan. Lihat mana yang paling jarang kita lakukan. Dari 7 itu misalkan bersama keluarga. Atau misalkan melakukan hobi. Atau olahraga, atau beli buku tentang intelektual. Sisi mana yang nggak pernah kita lakukan selama ini, maka ayo kita isi gitu. Supaya apa? Supaya seimbang. Nah, ibaratnya kalau dalam hadis itu apa? Innali jasadika alaika hak. Badanmu itu punya hak atas kamu. Wa innali rabbika alaika hak. Tuhanmu itu punya hak atas kamu. Ya. Kemudian tamumu. Ini Ramadan ngapain namu? Diusir aja gitu tamunya. Jangan. Gak bisa kan? Ada teman kita yang mungkin perlu sama kita mau konsultasi. Merasa kita punya solusi terhadap. Ya berikan porsinya gitu. Jangan terus akhirnya besok nelpon lagi 2 jam. Besok lagi berlebihan. Berikan porsinya gitu. Ya, fa'tikul ladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah haknya masing-masing. Nah, di sini di bulan Ramadan yang perlu kita tingkatkan lagi adalah spiritualitas kita dan juga apa yang bisa kita lakukan supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita sampai jam berapa ini? Saya kalau dikasih mic tuh suka lupa loh. MC Anda harus 10 menit udah termasuk tanya jawab. Udah, ya udahlah dipercepat aja. Ini slide-nya kalau mau dibagiin boleh. Ya, di antara keutamaannya adalah dapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada berjumpa dengan Allah, kebahagiaan pada saat berbuka puasa. Ibu lagi haid deh misalkan. Buka puasa bareng sama keluarga kan? Perasaannya sama apa beda? Padahal ibu gak puasa. Ya wes lah ikut sahur. Pas siang males makan, paling minum doang. Pas buka puasa nikmatnya beda ibu sama yang puasa. Allahu Akbar. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan berarti terus kita nggak gosok gigi ya. Tetap disunahkan gosok gigi. Yang nggak boleh itu ditelan. Kalau gosok gigi telan itu nggak boleh, batal. Tapi kalau cuma gosok gigi, ya kalau bisa jangan yang rasa strawberry gitu. Sebelum sahur boleh. Atau pada saat mau berjumpa sama rapat atau hal yang penting, boleh gosok gigi, nggak ada masalah.
baik sesudah zuhur atau sebelum zuhur. Itu pendapat yang lebih tepat ketika dibutuhkan. Berlebihan nggak boleh, berkumur-kumur berlebihan makruh. Doa-doa dikabulkan pada saat berbuka. Nah kita kadang suka sibuk tuh. Padahal pada saat itu perbanyak doa. Kemudian setan di penjara. Nah kalau tadi baru yang tadi hikmah gitu ya. Ini gimana caranya kita menjelang Ramadan kita perhatikan hati dan jiwa kita. Dan juga sesudah Ramadan kita kayak masuk ke pesantren milik kita sendiri yang programnya kita bikin sendiri gitu. Tentu sebelum kita pingin orang lain yang berubah, diri kita sendiri tentunya yang ingin berubah. Nah itu didapatkan kalau apa Bu? Kalau punya kemampuan untuk melihat aib diri. Karena kita biasanya apa? Kalau aibnya orang gampang kita temukan. Dia mah begitu, dia begini, dia begini. Dia sifatnya begini. Tapi kalau kita sendiri, itu kadang-kadang kita nggak mampu melihat kekurangan-kekurangan. Kalau kita nggak mampu melihat aib kita nggak mungkin berubah Bu. Harus punya kejelian itu dulu. Kejelian untuk mengoreksi diri, bukan untuk supaya kita putus asa, bukan. Tapi supaya apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, fair gitu sama diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kaitannya dengan Al-Quran nih. Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu diimani, dibaca, ditadaburi, diamalkan, dihafalkan, berhukum dengan Al-Quran. Itu sebenarnya hak-hak kita terhadap Al-Quran. Kamarnya Masya Allah ya. Iya. Nafasnya dari Al-Quran. Karena harusnya Al-Quran itu diamalkan, tapi kita menganggap membaca Al-Quran adalah mengamalkan. Padahal itu belum mengamal, itu baru membaca. Diamalkan itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang penting ya, sebagai emak-emak, sebagai istri, ada yang masih gadis juga mungkin, program untuk diri sendiri sama keluarga. Ya, apa resolusi Ramadan kali ini nih? Yuk kita rancang gitu. Karena biasanya kalau sudah sebulan kita lakukan dengan baik, itu udah jadi habit. Coba Ibu bayangin, Ramadan udah biasa bangun jam berapa kalau sahur? Mungkin 2:30 udah bangun. Kita mungkin sholat 2 rakaat atau witir, bagi yang nggak ke masjid nggak ikut witir ya. Akhirnya udah gitu baru nyiapin ke dapur, misalkan begitu. Berarti bangun 2:30 untuk sholat. Kalau udah selesai Ramadan, ternyata lebaran. Bangunnya udah kesetel kan, bangunnya jam berapa? 2:30. Oh iya, sekarang kan lebaran, nggak usah tahajud. Akhirnya kita tidur lagi. Besoknya kebangun lagi kan? Masih? Ya kan udah kepola kan? 2:30, kebangun lagi. Oh iya, bukan Ramadan, akhirnya tidur lagi. Besoknya gitu lagi. Kira-kira hari keempat masih kebangun nggak? Itu karena kita tinggalkan. Kamulah yang meninggalkan. Ibu-ibu perhatikan di dalam Al-Quran, tidak ada Allah itu mengurangi nikmat atau rahmatnya sebelum hambanya dulu yang meninggalkan. Jadi kalau kita dulu yang meninggalkan, misalnya kita dulu yang meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang menjauh dari kita. Akhirnya kita baca, kita susah, kerepotan, terbata-bata. Jadi nggak ada kita duluan ninggalin Allah, nggak ada. Nggak ada Allah dulu ninggalin kita, nggak ada. Kita dulu yang ninggalin, baru Allah yang menjauhkan. Nauzubillahi min dzalik. Kurang lebih itu ya ibu-ibu sekalian, silahkan dibuat program-programnya. Saya menyarankan di sini ada misalkan target ruhiyah, ya. Misalkan sholat 5 waktu tepat waktu di masjid bagi laki-laki, puasanya full untuk anak-anak kita. Misalkan bagi yang belum 7 tahun, paling enggak ikut sahur. Siang nanti makan nggak apa-apa, tapi kita udah ajarin adab. Kamu nggak boleh jajan keluar, kamu nggak boleh makan di luar gitu. Kalau belum 7 tahun. Tapi kalau udah 7 tahun, sebaiknya sudah mulai kita. Saya tuh ketemu sama salah seorang jamaah. Ini real ya Bu, bilang begini. Bu, gimana ya anak saya? Kemarin waktu anak saya umur kurang lebih 5-6 tahun,
udah mulai diajarin puasa. Kamu kalau puasa nanti setiap harinya dapat sekian. Terus dia menjelang 7 atau ini intinya udah terbiasa 7 atau 8 tahun setelah pembiasaan ibunya. Dan dia merasa apa? Wah, aku Ramadan kali ini bakal duitnya banyak. Terus kata maknya apa? Nak, kamu kan sudah terbiasa puasa, jadi kali ini nggak ada lagi uangnya. Terus anaknya apa? Wah, kalau kayak gitu aku nggak mau puasa. Kira-kira menurut ibu-ibu ada yang salah nggak di sini? Hah? Tidak memahamkan anaknya kepada tujuan dari puasa itu apa. Mungkin barangkali secara kebiasaan dapat, tapi secara puasa itu adalah kewajiban agama. Kemudian apa saja yang dari puasa yang memang seharusnya seperti bisa disampaikan ini nggak akan tapi akan berbeda jika kita ngasih yang kita tujuannya paham. Kalau prinsip kami kepada anak tidak boleh bohong, tidak boleh kita tujuan ini kita harus sampaikan yang berbeda, tidak boleh karena nantinya anak itu nggak bisa apa ya, karena dia akan melekat terus menerus. Jadi kalau seperti nanti malah salah baik. Tapi kalau misalnya yang saya sudah baca di WA rumah saya, suami saya udah, nak, bu, kita mau program apa nih puasa? Kalau dia biasanya kami lakukan, kalau dia kata lebih dulu atau apa dulu dikasih. Tapi proses itu terjadi setelah dia sekolah. Artinya ini tujuannya untuk mengejar dia bisa konsisten, karena godaan hari-hari itu mungkin di minggu pertama dia semangat, tapi waktu kedua ketiga dengan kegiatan lain-lain biasanya akan turun girohnya. Nah, untuk menjaga itu biasanya kami kasih reward, tapi rewardnya dikasih saat kita selesai puasa atau misalnya dengan itu barangkali contoh. Makanya ini tadi juga lumayan nih buat contekan gimana yang terjadi lalu-lalu, karena memang sudah SMA, sudah kuliah, sudah ini rasanya diajak seperti ini juga Kurang tuh. Ya. Oke, ada persepsi yang berbeda nggak? Kenapa tadi itu anak tujuannya orang tuanya positif nggak? Tujuannya positif kan untuk memotivasi. Nah, nanti setiap hari kamu puasa akan aku kasih sekian sekian sekian. Jadi total bayangin Bu kalau 10.000 kali 30 hari. Itulah bahayanya pendidikan efek negatif gitu ya, reward yang akan menyebabkan oportunis. Makanya Dr. Said itu paling tidak setuju. Ya mungkin di kalangan pendidik ada dua pendapat ya, ada yang reward and punishment itu efektif gitu. Tapi kalau beliau berpendapat tidak setuju, karena ketika kita mengajarkan sesuatu nilai kepada anak itu bukan untuk kebaikan saya, tapi Anda sendirilah yang pertama mendapatkan manfaat dari itu. Jadi kalau kamu belajar maka kamu dapat sekian. Efeknya kalau kita waspadai dengan baik dari kata Ibu, maka yang muncul adalah sisi yang lain yaitu oportunis. Dan bahayanya betul yang kata Dr. Said itu. Betul. Padahal itu kan untuk kebaikan dirinya. Itunya nggak nyampe kebaikan diri saya, puasa untuk saya lebih baik. Saya patuh sama Allah. Contoh yang lain Bu yang lebih ekstrim Bu. Ngafal Quran. Kalau kamu hafal sekian akan dikasih sekian. Kamu hafal Quran sekian maka akan sekian. Ketika dia sudah terbiasa menghafal Al-Quran, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia kembali lagi ke nol. Tujuannya menghafal Quran supaya dia menjadi lebih bertakwa, lebih soleh, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Tapi sebaliknya, maksud itu ini bukan saya lebih setuju dengan Dr. Said atau enggak, ini hanyalah perbedaan pendapat di kalangan para pendidik. Pendekatannya bisa dua hal itu, tapi kalau Dr. Said, salah satu ahli pendidikan Timur Tengah, mengatakan
dia paling tidak setuju dengan reward dan punishment. Karena efek buruk yang kalau nggak dicermati dari awal, nggak hati-hati. Sesungguhnya kamu itu saya motivasi belajar, berpuasa, menghafal Al-Quran, itu untuk kebaikanmu, bukan untuk saya. Kamu sendiri akan dapat manfaatnya ketika kamu sudah besar. Oh ya alhamdulillah ya dulu dipaksa ngafal Quran. Oh ya alhamdulillah ya dulu disuruh belajar gitu. Karena anak ini belum paham demi kebaikan dirinya sendiri gitu. Itu yang mungkin sisi yang perlu kita waspadai pada saat pendidikan anak. Ya, akhirnya tumbuh sisi yang lain itu apa, Bu? Oportunis. Ya, mau dilakukan kalau ada sesuatunya. Yaitu ya. Kemudian ada sisi akhlak, bagaimana kita lebih bersyukur, sisi ibadah mungkin bagaimana lebih khusyuk gitu ya. Baca Al-Qur'annya tahsinnya lebih baik. Terkait dengan hubungan, bagaimana hubungan dengan suami, hubungan dengan orang tua, mertua, anak ya. Kemudian dengan fikir intelektual kita, apakah kita ada program nggak beli buku tentang agama gitu satu di bulan Ramadan dan kita berniat untuk memperbaiki diri kita lewat buku itu misalkan. Ya itu silahkan dirancang sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Allah alam bisawab. Ada contoh baik di komplek kami kalau Ramadan anak-anak dikasih kesempatan untuk memberikan foto. Teksnya ada yang menyiapkan, mereka tinggal baca. Tapi satu momen yang mereka punya membangun, mereka pede untuk menyampaikan kepada orang itu pertama. Yang kedua, mereka dipaksa oleh keadaan untuk membaca ayat suci meskipun 1-2 ayat. Topiknya misalnya disiplin, hal-hal yang ringan di kegiatan sehari-hari. Kemudian beberapa tahun lalu sudah dijalankan dan anak saya itu waktu masih SD sempat deg-degan, bisa nggak Bu? Tapi pada saat dia berdiri yang deg-degan ganti ibu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang rasa percaya diri itu Mulai tumbuh ya. ada loh rujukannya ini, ada Betul. ini kepada teman-teman sebaya gitu. Dan alhamdulillah di kompleks itu ada aja yang ini, yang dia itu karena memang yang sudah remaja-remaja ya sekarang lebih bagus ilmunya, terus kemampuan berbicaranya juga bagus. Kadang-kadang tidak semua anak itu bisa menyampaikan pendapatnya. Itu lumayan, barangkali kalau memang memungkinkan bisa diterapkan di berbagai masyarakat. Betul. Tinggal baca dan disiapkan. Kalau memang perlu dicontek, saya ada bahannya. Kebetulan suami yang nyiapin Ya, selama alhamdulillah. 30 hari 30. Jadi cuma satu lembar aja Mhm. mereka baca. Jadi setelah sholat isya, sebelum tausiah oleh ustadznya, anak sejak Oh, dikasih jadwal. dua berarti ya. Anak dulu baru nanti Ya. tausiahnya. Nanti kalau ustadznya dulu, anaknya nggak pede. Oh iya. Monggo, Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh. Ini anaknya begitu dia lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya bertanya, Ustazah, tadi yang pola yang Ustazah sampaikan terkait dalam mendidik anak membaca Quran maupun mau sholat, itu udah saya lakukan dan saya juga nggak tahu gimana harus menghentikannya. Jadi memang udah terbiasa. Nanti kalau kalian sholat Jumat rajin, yang laki-laki ke masjid nanti mau dikasih ya pas 10.000 atau 5.000. Terus kalau kalian nanti hafalan hafal satu surah, nanti kalian boleh nonton atau main games yang besoknya gitu. Itu sudah saya terapkan gitu karena saja cuma belum bisa saya lepas, ya belum tahu juga cara. Anaknya umur berapa? Masih umur 10 tahun dan 9 tahun. Kalau yang umur 13 tahun sih alhamdulillah karena kebetulan dia masuk di sekolah Islam juga, jadi mungkin melihat teman-teman yang lain. Jadi tapi kadang ketika saya ngasih ke adiknya, saya nggak tega kalau nggak ngasih ke dia gitu. Saya kan akhirnya saya kasih video mukadimahnya terlebih dahulu. Ya. Karena belum dapat juga nih solusi gimana cara untuk ini udah puasa pun gitu saja
puasa ini dari tahun sebelumnya, tahun ini sebelum ya Ustazah karena belum mulai kan, tapi mereka sudah terngiang-ngiang, aduh aku mau puasa, karena mereka tahu setiap hari nanti dapat 10.000. Itu dinyatakan apa enggak tuh? Dinyatakan sama anaknya apa enggak? Oh, dinyatakan. Confirm berarti ya. Iya gitu. Nah itu sih tadi mekanikanya, maksudnya gimana saya juga belum dapat Oke. solusi gitu ya Ustazah yang hal itu. Terus yang kedua saya mau nanya sebenarnya terkait materi kita Ustazah. Ramadan itu kan bulan tadi ya Ustazah bilang ya. Jadi kan nama-nama bulan dalam Islam mungkin gitu ya Ustazah ya. Ya. Nama itu kan ada bulan Sya'ban, ada Dzulhijjah, ada Syawal dan lain-lain. Ada nggak sih sejarahnya Ustazah kenapa harus di bulan Ramadan dibuatkan, oh ini adalah bulan yang penuh hikmah itu di bulan Ramadan gitu. Kenapa nggak di bulan kita puasa full di bulan Sya'ban aja atau di bulan Dzulhijjah gitu. Pengen tahu apakah ada sejarahnya gitu kan Ustazah. Kan kayak seperti Januari sampai Desember gitu kan. Siap. Kenapa harus di bulan April nih gitu. Terus yang kedua, kalau ada sejarahnya gitu ya Ustazah. Terus Yang ketiga kali. Yang ketiga saja tadi kan ada bahwa puasa itu nanti biar aku yang bayar gitu ya saja ya. Itu apakah puasa berlaku untuk di bulan Ramadan saja atau memang di seluruh bulan karena kita puasa Sip. Kamis juga apakah termasuk itu? Allah yang bayar maksudnya. Ya, Allah yang bayar. Itu aja saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang lain gak ada pertanyaan, udah diborong semua. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Pertanyaannya ngeborong nih. Silakan Ustazah. Iya. Sampai lupa yang pertama apa tadi? Oh, terkait anaknya ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak ada orang itu yang mulus dalam, bahkan kita dalam mendidik. Dan kita itu ketika merasa kita tidak sempurna itu baik, sehingga kita belajar terus dan mencari mana yang lebih baik, yang lebih efektif. Jadi pertama maafkan diri ibu sendiri gitu ya, jangan sampai ini jadi penghalang untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi. Itu nomor satu. Yang nomor dua, bisa dirubah tanpa menjanjikan. Jadi kasih hadiah nggak ada masalah, tanpa menjanjikan kalau kamu begini kamu bakal dapat ini, kalau kamu begini bakal dapat ini. Itu menjadi motivasi ekstrinsik gitu ya Bu ya. Padahal harusnya kan motivasi itu intrinsik dari dalam. Karena ada pemahaman, maka dia keluar menjadi dorongan untuk menggapai itu. Gitu. Jadi saya usulnya begini, tanpa menjanjikan, nanti dirubah, tetap ibu kasih. Masa transisi ini, ibu kasih tanpa ibu menjanjikan kalau begini kamu dapat ini. Gitu. Sambil diberikan pemahaman. Di pemahaman itu dari dalam. Dari instinsiknya, jangan dari ekstrinsik. Dan dipolakan. Hadiah itu nggak harus materi gitu. Diselang-seling dengan hal yang lain, misalkan jalan-jalan. Misalkan apa? Misalkan kita membaca buku bersama. Atau kegiatan waktu itu kan dua macam ya Bu. Waktu bersama anak sama waktu untuk anak. Waktu bersama anak, misalkan anak ibu ada di samping ibu, tapi ibu main HP. Ibu ada tuh. Waktu untuk anak apa? Waktu bersama anak. Bersama, karena ibu sama anak dunianya beda tuh. Tapi bagaimana membersamai dengan waktu kita yang sebagian ada di tempat pekerjaan, mau nggak mau, gitu ya. Tetap tidak menjadikan waktu bersama anak itu adalah hal yang sepele. Dan itu yang terjadi ketika saya simulasikan Bu. Di RSCM kemarin saya coba simulasikan. Namanya ibu-ibu bekerja. Ibu-ibu bekerja itu biasanya di dalam hatinya pasti ada rasa bersalah ketika kita meninggalkan sebagian waktu kita tidak bersama anak. Padahal kalau kita cari, apakah ibu bekerja berarti tingkat stresnya lebih tinggi daripada ibu rumah tangga? Belum tentu. Bisa jadi ibu rumah tangga saja tanpa dia bekerja, tapi dia merasa dirinya tidak mampu berkembang dan dia hanya di situ terus, tingkat stresnya bisa lebih tinggi bahkan daripada orang yang bekerja. Ketika dia keluar bertemu dengan orang lain dan menghadapi pekerjaannya itu, dia senang dengan pekerjaan ini, dia mencintai pekerjaannya. Jadi bisa kesuksesan di tempat kerja itu berpengaruh kepada keluarga. Bisa kejadian di keluarga itu juga berpengaruh kepada
lingkungan kerja. Makanya terbagi 4 nanti kuadrannya tuh. Masalah di tempat kerja bisa kebawa ke keluarga, masalah di keluarga pun bisa kebawa ke 4 tuh nanti. Itu nanti lebih dalam lagi, silahkan dipelajari sendiri. Intinya adalah ketika kita, pasti seorang ibu begitu Bu, merasa, dan kita punya uang karena bekerja, ya nggak? Ketika kita punya uang, kita cenderung membeli mainan yang lebih untuk menggantikan absennya kita bersama anak. Iya. Setuju semua nih kayaknya emak-emak nih. Ya enggak? Tapi nanti ada efek yang berikutnya lagi ketika kita menganggap ini sudah cukup dengan hadirnya mainan sebagai gantinya ibu. Itu tidak benar. Oke, kamu sekarang punya uang, alhamdulillah Allah kasih rezeki lewat kamu. Tapi kamu nggak boleh cuman sekedar dengan hadirnya mainan itu menggantikan kamu sehingga kamu bilang begini, nak kamu tak beliin ini, yang penting kamu rajin belajar. Yang penting kamu ini. Yang akhirnya kita menganggap udah mainan ini semuanya adalah sebagai gantinya Umi. Tidak membersamai kamu. Tentu itu tidak kita harapkan. Sabar, ini udah ketonjok-tonjok kayaknya hatinya. Hancur lebur. Tapi begitulah gitu ya. Kita perlu ada keseimbangan itu. Dan kalau apakah misalkan kita seperti ini berarti kita harus lepas aja dari pekerjaan kita? Apakah itu solusi? Nah, itu yang perlu kita lebih wise gitu ya, lebih bijaksana lagi dalam melihat segala sesuatu. Bertemu Bu sama orang yang sudah seperti itu dan ada anak, masalahnya ketika dititipkan sama pembantu rumah tangganya. Dan itu nangisnya itu nggak berhenti gitu. Dari rasa bersalah, apakah aku salah? Apa aku harus keluar? Apa aku harus resign? Apakah resign itu adalah jawaban? Ini sadar sama diri kita, sadar sama kondisi kita. Mampu seimbang memberikan haknya anak, haknya diri kita, melaksanakan kewajiban, berdiskusi dengan pihak suami terutama yang ini kan kerja bersama ini, keluarga ini. Mau dibawa kemana itu kan harus kesepakatan bersama. Perlu didalami lebih dalam lagi, mudah-mudahan tidak puas jadinya belajar terus. Intinya tadi saya usulkan adalah kombinasikan, tidak harus materi, bisa berjalan-jalan, bisa termasuk apa Bu? Hadiah itu Bu, pelukan, ucapan terima kasih ya anak kamu udah begini-begini. Puji anak itu di depannya orang, itu hadiah loh Bu. Jadi nggak cuma sekedar materi, kombinasikan dengan itu. Kemudian yang kedua, jangan dijanjikan, langsung aja kasih. Nah karena kamu udah begini maka hadiahnya begini. Di belakang tuh, jangan di awal dijanjiin. Kalau dijanjiin nanti bisa jadi motivasi ekstrinsik yang nggak kita harapkan. Harapnya dari pemahaman, sambil dibangun pemahaman. Berarti kalau misalnya gini udah nanya, mami Kalau udah janji belum? Kalau udah janji nggak bisa itu. Kalau udah janji nggak bisa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Nah, Ramadan itu kalau dari bahasanya itu tamrudu, artinya panas dan membakar. Kalau ilmuwan sebagian mengatakan atau ulama mengatakan disebut Ramadan karena yamrudud dunub, karena membakar dosa-dosa. Makanya biasanya panas dan itu. Tapi intinya sih Ramadan itu mengapa jadi mulia adalah unzila fihil Quran, karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran maka dia jadi mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dia jadi mulia. Seorang manusia diturunkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad jadi seorang yang mulia. Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Gitu. Jadi apa-apa yang kaitannya sama Al-Quran dia bisa jadi mulia. Orang biasa-biasa kayak kita, ketika dia punya penghafal Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, maka dia jadi mulia. Jadi apa-apa aja yang kaitannya sama Al-Quran, dia menjadi mulia. Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka dia menjadi bulan yang mulia. Yang ketiga, apa tadi? Amalan puasa itu biar Allah saja yang Secara umum. Illa siyam, karena bahasanya begitu. Kecuali puasa sesungguhnya itu untukku.
Nggak disebut kecuali Ramadan, nggak. Oh, Kecuali puasa. Ya. Terima kasih. terima kasih Ustazah. Gimana sudah terjawab ya pertanyaannya? Oh, Pak dari lanjut ke ya sesi boleh bisa tanya mungkin setelah acara. biar rajin datang. Materinya sangat menarik ya, sampai sudah lebih dari sejam nih kayaknya. Oh, Tapi itu. waktunya masih kurang ya. Terima kasih Ustazah Sama-sama. atas materi dan tanya jawab yang sangat menarik ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa nanti agar bisa menjadi lebih baik lagi. Insyaallah. Ada closing statementnya Ustazah? Closing statementnya, ini yang ngomong sendiri bukanlah orang yang sempurna. Kita semuanya adalah orang-orang yang pendosa dan menginginkan ampunan dari Allah. Bulan Ramadan itu seandainya cuma satu keutamaannya, yaitu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa, itu aja udah luar biasa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, aku baca apa? Itu dikasih tahunya apa? Allahumma innaka afuwal. Afu artinya apa? Maafkan. Yang maha menghapuskan dosa, memaafkan, mengampuni. Maaf. Jadi pastikan Ramadan ini kita diampuni dosa-dosanya. Dan satu tuh, kalau dapat malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu yufraku fihi kullu amrin hakim, dalam Al-Quran begitu. Dibuka lagi takdir setahun. Dibuka lagi takdir setahun. Jadi kalau bisa di malam itu kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Dijaga anak keturunannya dari segala keburukan dunia dan akhirat. Menjadi umur kita jadi penambah pahala, bukan jadi dosa. Jadi resolusi. Setahun kemarin apa perbuatan dosa yang aku lakukan, jangan aku kerjain. Kelalaian-kelalaian apa yang harus aku hindari. Godaan-godaan apa yang tidak akan aku turuti. Dan apa yang bisa aku tingkatkan kepada yang akan datang, insya Allah. Allah yang ngasih kemudahan, insya Allah, Bu. Kalau kita niat, fa'idha azamta fatawakal Allah. Berazam saja, mendekat saja kepada Allah, Allah akan kasih kemudahan kok, insya Allah. Jadi ibu yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik lagi, di pekerjaan juga baik, di rumah tangga juga baik gitu. Apalagi jadi hambanya Allah gitu. Insya Allah mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Allah alam bisawab. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian pada zuhur kali ini. Semoga Allah meringankan kita untuk mengamalkan dan apa yang disampaikan Ustazah tadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.